Ini wartawan, langsung saya dilempar botol mineral itu. Dengan teman saya dari Jawa Pos dilempar botol air mineral. Kaget, Pak, kaget. Loh, nah ternyata Halo guys, selamat datang di podcast Lantai 3. Hari ini kita kedatangan tamu spesial banget, seorang jurnalis ahli yang udah berpengalaman beberapa tahun. Saya datangkan jauh-jauh langsung dari Situbondo. Ya, selamat datang Pak Imam. selamat datang, Mbak. Selamat datang. Ya, terima kasih sudah datang ke studio kami. Ya, Ya. terima kasih juga. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya guys, dengan jurnalis handal. Jadi kira-kira gimana aja sih pengalaman beliau selama jadi jurnalis? Ya, Pak Imam, Siap. pengalamannya bagaimana Pak? Awal memulai karir sebagai jurnalis ini bagaimana? Perjalanannya Bapak? Oke, terima kasih, Mbak. Kami mengawali di dunia atau tertarik di jurnalistik itu tahun 2007, Mbak. Awalnya kami itu pekerjaan kami yaitu sebagai serabutan, dagang keripik, bisnis ya macam-macam lainnya sudah, Mbak. Ya sempat kami juga pernah menawarkan koran, jadi di lingkungan kami itu dengan adanya berita-berita kejadian pada tahun berapa 2007 banjir, kami dagang koran. Akhirnya sering ngumpul di teman-teman wartawan waktu itu di Jawa Pos dan Metro TV. Akhirnya kami akibat seringnya bersama dengan teman-teman wartawan itu, kami punya rasa tertarik karena profesi jurnalis itu adalah membantu kepada masyarakat untuk menyampaikan sesuatu peristiwa, suatu kejadian-kejadian kecelakaan maupun peningkatan yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Situbondo saat itu, Mbak. Akhirnya kami mendaftar waktu itu di sebuah koran yang namanya koran Memorandum waktu itu dengan senior saya, Mas Edi Stipio almarhum, begitu, Mbak. Menarik sekali. Jadi berawal dari itu tadi Pak ya, ngumpul-ngumpul dengan wartawan yang ngumpul betul sesama dari wartawan. Selama berkarir jadi jurnalis ini kira-kira tantangan yang paling gede itu apa Pak? Menurut kami, Mbak, tantangannya sih banyak sebenarnya. Dengan kejadian-kejadian di lapangan di saat kami investigasi liputan. Seperti contoh yang kami alami, Mbak, yang sangat berat tantangannya adalah di saat kami liputan. Itu sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu, pas hari Lebaran. Hari Lebaran ada peristiwa atau kejadian suatu bom meledak, Mbak, tapi bom mercon di saat warga itu pulangnya dari masjid, akhirnya menyulut mercon itu meledak mengenai badan tangannya itu sampai ngelupas itu. Kebetulan kami juga di belakangnya waktu itu pulang dari masjid, karena kami sudah mempunyai ketertarikan di dunia jurnalistik itu dan bergabung di koran Memorandum waktu itu. Nah, kami langsung bawa si korban itu di RSUD bersama warga sekitar, dibantu. Akhirnya kami menghubungi teman Jawa Pos waktu itu dan liputan di RSUD. Kami dipersilakan masuk, Mbak, dipersilakan masuk karena kebetulan kami juga membantu membopong korban. Nah, begitu. Iya. Jadi kami foto-foto. Setelah itu ditanya oleh yang namanya keluarganya, ini wartawan, langsung saya dilempar botol mineral itu. Dengan teman saya dari Jawa Pos dilempar botol air mineral. Kaget, Pak, kaget. Loh, nah ternyata keluarganya katanya. Sampai dia ngomongnya semrawut sudah. Nggak boleh wartawan masuk. Nah, padahal kami itu untuk konsumsi kami sendiri. Kalau di kode etik jurnalis tidak boleh untuk mempublis yang namanya
daerah terlarang seperti ruang bedah itu. Nah, gitu. Akhirnya kami berikan pemahaman kepada keluarga Bapak, Ibu, saya hanya untuk konsumsi sendiri. Untuk selebihnya nanti di berita, walaupun fotonya itu caption fotonya, kami itu blur, tidak mungkin langsung di floor seperti ini, begitu. Akhirnya dia paham begitu, Mbak. Jadi sudah mengalami adanya penolakan kayak gitu ya Pak ya? Ada, sudah ada. Itu yang lebih parah. Kalau yang kemarin sempat Menteri Kelautan itu terjadi di daerah Pasir Putih juga, kami pernah liputan itu dibatasi oleh ajudan-ajudan menteri itu, dibatasi. Ya, dibatasi. Timnya. Iya, dibatasi untuk ruang masuknya, untuk bertemu kepada menteri itu. Nah, begitu. Padahal kami sudah menyampaikan bahwa kami dari media untuk mohon izin, tapi tetap dibatasi begitu. Dan beberapa teman-teman dari jurnalis TV, jurnalis radio maupun media cetak online itu banyak yang dibatasi. Akhirnya kami melakukan kecewa dan sempat kami melakukan audiensi atau somasi kepada Menteri Dinas Kelautan begitu, Pak. Oke, menarik sekali ya guys. Terus kira-kira apa aja nih Pak momen yang paling berkesan selama jadi jurnalis? Momen yang kami berkesan di saat kami liputan atau di lapangan, Mbak, itu sangat mengesankan bagi kami, Mbak, di saat kami mempublikasi seperti rumah tidak layak huni maupun bantuan-bantuan beras raskin saat itu kepada masyarakat miskin. Kami juga turun menyampaikan bahwa saya informasikan kepada pemerintah desa maupun kecamatan maupun pemerintah daerah, ini loh masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan raskin dari pemerintah begitu. Kami sangat terkesan, terharu untuk membantu kepada masyarakat yang belum tersentuh sama sekali kepada bantuan pemerintah begitu, Pak. Kami sangat kasihan sekali begitu. Akhirnya kami beritakan, akhirnya alhamdulillah dari pihak keluarganya mengucapkan terima kasih. Setelah diberitakan barulah bantuan itu turun begitu, Mbak. Begitu. Jadi secara nggak langsung Bapak dan juga teman-teman Bapak itu sebagai penjembatannya, Pak? Iya, kami menjembatani untuk menyampaikan bahwa fakta inilah di bawah yang terjadi begitu. Oke. Terus menurut Bapak nih Pak, jurnalis ini sekarang perannya masih penting nggak sih Pak? Kan sekarang udah eranya digital, eranya medsos makin marak. Gen Z kan di mana-mana pasti larinya tuh ke sosmed kayak gitu-gitu Pak. Nah, menurut Pak Imam nih, kira-kira peran jurnalis itu masih penting nggak sih? Menurut kami masih sangat penting sekali, Pak. Karena di era digitalisasi ini banyak postingan-postingan atau informasi yang belum jelas itu keberadaan fakta kronologinya itu diupload, diposting oleh beberapa netizen begitu. Padahal kadang ditambahin berita yang di A ke B, informasi B ke C begitu. Nah, kenapa saya bilang masih penting peran jurnalis? Karena kalau produk jurnalis di wartawan itu adalah turun langsung faktanya ke bawah. Original. Iya, langsung ke bawah. Bahwa fakta kronologi seperti kecelakaan di Situbondo maupun di Bondowoso maupun Probolinggo, itu kami beritakan sesuai dengan fakta. Dengan beberapa narasumber dan pihak kepolisian setempat bahwa kejadian ini memang benar terjadi di TKP tersebut begitu, Mbak. Nah, kalau di media sosial seperti saat ini sudah banyak berita postingan itu tidak sesuai dengan fakta kejadian yang ada di lokasi begitu. Banyak yang ditambah-tambahin begitu, diedit. Dengan adanya era digitalisasi ini sebenarnya sangat risiko, Pak. Risiko karena pemosting itu kadang memakai akun palsu. Nah, itu banyak akun-akun palsu sehingga banyak yang namanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya pelaporan ITE banyak di mana-mana akibat dari postingan medsos dikirim melalui Facebook, WA, tag dan YouTube. Iya, itu akhirnya hoax yang terjadi. Nah, itulah menurut kami wartawan itu jurnalis masih penting, sangat penting karena masih turun langsung begitu, Mbak. Jadi untuk bisa mengklarifikasi ya
secara akurat, dan akurat, juga datanya itu aktual valid. dan betul valid begitu. Tidak menambah-nambahin gitu. Ya betul. Iya. Jadi biar nggak simpang siur Pak. Betul, betul Mbak, betul. Terus kira-kira nih Pak, Bapak melihat nggak adanya perubahan industri jurnalis beberapa tahun belakangan, gimana pengaruhnya sama kegiatan atau pekerjaan Bapak sebagai jurnalis? Dengan adanya perubahan terkini, Mbak, ya banyak sekali berdampak kepada kami. Seperti OPD sekarang, di saat kami menawarkan ini koran kami, OPD yang mungkin ada Kabit maupun Kasih, kami tawarkan, Mbak. Kadisnya kami tawarkan, ini loh koran Memo X di Berita Situbondo, ini regional Jawa Timur gitu. Nah, jawabannya para Kadis, Kabit, Kasih itu sudah ada medsos Mas, karena beberapa OPD sudah konik dengan pemerintah daerah itu mempunyai akun medsos masing-masing begitu. Jadi begitu. Nah, yang biasanya anggaran itu untuk publikasi kan sekarang banyak yang dipangkas oleh beberapa OPD maupun pemerintah daerah akibat pihaknya mempunyai akun medsos sendiri seperti di Facebook, IG maupun di di YouTube begitu. Jadi namun itu kan hanya sisi baiknya saja yang diberitakan oleh OPD atau Pemkab tersebut. Sisi negatifnya ya tidak mungkin terpublikasi, Mbak. Ya, karena kalau wartawan itu apa yang terjadi di dinas itu, misalkan ya ada sisi negatif kurang, ya kita tulis kurangnya. Ya. Selebihnya kami tulis lebihnya. Nah, kalau apa adanya sudah sesuai dengan fakta yang ada yang terjadi begitu. Iya, biasanya kan masih banyak ada yang ditutup-tutupin gitu Pak. Iya, betul. Banyak yang ditutup-tutupi dengan adanya akun medsos di masing-masing OPD maupun Pemkab setempat begitu, Mbak. Penutup nih guys, jadi apa nih Pak? Singkat aja, harapan Bapak untuk jurnalis untuk masa depan. Jadi kedepannya itu harapannya Bapak bagaimana? Harapan saya, Mbak, untuk di dunia jurnalistik ke depannya jangan sampai yang namanya dihilangkan seperti media cetak, koran maupun media-media seperti online jangan dihilangkan, jangan ditukar dengan medsos. Karena kenapa? Karena kami menyampaikan berita apa adanya dengan jujur, kejadian yang ada di bawah. Jadi kami berharap kepada pemerintah itu jangan mengikuti zaman yang sekarang, karena zaman sekarang kadang-kadang banyak yang hoax begitu. Tetap dipertahankan di dunia jurnalistik seperti produknya koran begitu, koran harian begitu. Jadi maupun mingguan, iya. Jadi tetap mengikuti tren untuk sosmednya, tapi tidak menghilangkan media cetak ya, gitu. Biar agar tetap terjaga kevalidasiannya betul berita Mbak. yang ada di lapangan begitu Pak. Ya, soalnya kalau koran itu tidak bisa Mbak, itu media koran tidak bisa ditukar dengan medsos. Itu tidak bisa ditukar karena tidak bisa dihapusi kalau koran. Ya. Misalkan terbit setiap hari beritanya, keesokan harinya terbit, itu sesuai dengan fakta begitu. Jadi kalau di media akun masing-masing OPD seperti akun medsosnya itu bisa Mbak, kejadian sekarang diupload masih 1 minggu yang lalu. Kalau koran kita sesuai dengan fakta, update berita begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Imam untuk waktunya. Siap, terima kasih Mbak. Sudah datang di studio podcast Lantai 3. Siap. Oke guys, itu tadi obrolan kita tentang pengalaman Pak Imam sebagai jurnalis yang udah handal ya, udah beberapa tahun menjalani jurnalis, udah berkarir di dunia jurnalistik. Banyak banget juga insight yang bisa kita dapetin. Oke? Siap. Kita tutup dulu hari ini. Jangan lupa like, follow, dan juga komen. Bye-bye.